Ustadz, bolehkah saya mengamalkan ilmu cepat kaya yang ada di YouTube dengan membaca ini sekian ratus kali, ini sekian ribu kali, katanya pasti cepat kaya? Kalau pasti saya tidak percaya, kecuali Rasulullah SAW kalau memastikan. Tapi kalau insya Allah ya moga-moga. Tetapi begini, pesan saya kepada semua santri kuliah solusi spiritual, jika itu masalah gaib, sumbernya harus dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Tidak boleh karangan orang. Kita boleh percaya pada seseorang, ulama, kiai, habib, ustadz dan sebagainya, asal mereka mengambil narasumber dari Allah SWT dan Rasulnya SAW. Pengalaman spiritual boleh, memang iyalah ada, pengalaman spiritual ada. Tapi kalau tidak match dengan petunjuk Nabi SAW, ya saya tidak mau melakukan. Sudah itu masa lalu, dan saya berharap penyen tidak usah ikut melakukan. Jika wirid, zikir dan sebagainya itu tidak bersumber dari Nabi SAW, resikonya lebih besar. Apa resikonya? Salah satu, menjelang ajal biasanya susah. Yang kedua, pertanggungjawaban akhiratnya tentu itu lebih berat lagi. Saya ini takut kok sebenarnya. Cara gak wis kadung dadi mursyid ngono, wis enak kaya panjenengan iki wis. Ngrungokne enak wis. Tapi engko sapa sing dadi mursyid ya? Tapi saya terus terang ya berusaha bagaimana supaya ilmu ini benar-benar bersih, tidak seperti yang 20 tahun sebelum 20 tahun ini kan kita sudah 17 tahun ini. Sejak ini kan sudah KSS kan sudah umur 7 tahun. Sebelum itu saya sudah 10 tahun menekuni ilmu ini. Nah, sebelum itu 20 tahun menekuni ilmu spiritual yang campur-campur itu. Itu masa lalu sudah saya tinggalkan. Tidak ada indahnya sebenarnya ya. Kalaupun dianggap indah, tapi sungguh indah yang sekarang. Jadi kalau ada zikir atau wirid atau amalan dari manapun penjenengan dapat, dari YouTube, dari buku, dari manapun, jika kemudian diketahui itu sumbernya Al-Quran dan Hadis, yes, silahkan. Karena Nabi SAW mengijazahkan untuk seluruh umatnya, walaupun lebih afdol diguruk nih memang. Tapi umpama tidak, itu boleh diamalkan. Soal mandi tidak mandi sejauh urusan nih. Jadi mandi nggak tahu sih, mandi apa sih? Saya soalnya dikritik ini jangan pakai bahasa Jawa karena kami ini tidak paham bahasa Jawa, ada kekritikan gitu. Jadi saya menghindari bahasa Jawa. Apa mandi? Apa? Mujarab manjur ya. Kalaupun tidak manjur ya itu soal lain. Jangan nyalahkan Al-Quran atau hadisnya, mungkin diri kita. Kan sudah sering saya sampaikan. Soal doa terkabul tidak terkabulnya itu apa doanya, siapa yang berdoa, apa yang diminta. Ini siapa yang didoakan. Jadi jika itu bersumber dari Quran hadis boleh diamalkan. Tapi dalam dunia spiritual biasanya afdolnya dan manjurnya atau mujarabnya atau makbulnya itu digurukan, minimal dimintakan ijazah pada orang yang berwenang atau pada ulama yang diyakini punya ilmu itu. Nek otodidak itu tidak ada. Spiritual itu sebenarnya tidak ada, otodidak itu tidak ada, rumusnya tidak ada. Kalau ilmu rasional ini memang ada, ilmu akademis itu memang ada, tapi ilmu spiritual ini harus digurukan sebenarnya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran otodidak tidak ada, harus digurukan. Kalau penjenengan selama ini otodidak harus digurukan. Ya mestinya kalau rumusnya dulu itu dari juz 1 sampai juz 30 khatam semuanya di depan guru. Kalau sekarang mungkin tidak mungkin ya. Ya otodidak sebagian tidak apa-apa, tapi asal rumus-rumusnya sudah dipegang. Itu insya Allah ya muka-muka. Saya yakin Allah SWT maha maklum kalau kondisi penjenengan memang tidak memungkinkan untuk berguru dari juz 1 sampai juz 30. Memang dunianya sudah berbeda.
zaman kecil saya dulu masih memungkinkan itu, tapi kalau zaman sekarang kayaknya kok ya tidak mudah untuk bisa khatam dari awal sampai akhir itu. Mulai susah sekarang untuk menemukan bacaan Al-Quran yang sahih 100% itu susah, karena ya memang sebagian otodidak sih. Baik, jadi jika itu amalan dari seseorang, entah siapalah ya, dan tidak bisa kita lacak dari Al-Quran hadis, ya tidak usah diamalkan, atau silakan temui yang mengamalkan itu. Bergurulah kepada beliau, tanyakan apa ini ya dasar-dasarnya atau dalil-dalilnya. Tapi pesan saya begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan amalan apapun yang melelahkan. Ini kalau dibaca 4444 begini, setahu saya bilangan untuk zikir yang disebutkan Nabi itu, setahu saya itu 100. 70 yang pertama ada 10 yang tadi, karena ada orang sholat maka maghribnya saya potong hanya 3, kemudian isya menjadi 10 disebutkan, ada 33, ada 70, ada 99, ada 100. Lebih dari itu saya masih belum tahu angka apa yang disebutkan. Misalnya berzikirlah 16.000 misalnya, ada yang sholawat 16.000 satu malam, itu khawatir saya malah pingsan. Jadi ginilah, sekali lagi pesan saya, sudahlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, amalkan yang mampu panjenengan amalkan. Dan memang ada anjuran ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah SWT dengan zikir yang banyak. Dan zikir yang banyak itu tentu sebatas pantas kemampuan kita. Tapi yang disebutkan Rasulullah soal angka zikir itu setahu saya 100 sih. Lebih dari itu saya belum pernah tahu membaca hadisnya, tapi kalau ada ya saya sam'an wa ta'atan. Tapi kalau sampai sekian, bacalah Fatihah 1600 kali, itu kira-kira sewengi gumari 1600. Lebih baik untuk mengkhatamkan Quran. Tapi kalau yang ditanyakan, bolehkah saya amalkan? Jika sumbernya Al-Quran hadis boleh. Jika dari seseorang, maka lacak, belajarlah pada beliau atau mintalah ijazah pada orang yang punya ilmu itu. Kalau tidak, khawatir saya panjenengan ngamalkan capek-capek gak kasil, kemudian protes pada Allah SWT, aku luwes zikir sak menukai pancet utangku gak lunas-lunas, yes gak usah zikir pisan, gak usah sholat pisan. Wah, kacau kan? Jangan menyalahkan doanya, jangan menyalahkan zikirnya. Kalau zikir kita, doa kita tidak sesuai dengan yang kita mau, paling baik koreksi diri, kelakuan kita yang kita evaluasi. Entahlah itu dari Quran, entahlah itu dari hadis, apalagi dari kiai. Tapi kalau dari kiai, kalau dari Al-Quran dan hadis, ya yes banget. Tapi kalau temuan sendiri atau karangan sendiri, tentu ya harus ya dipertimbangkan lah. Sekali lagi, narasumber yang sah dalam Islam itu adalah Rasulullah SAW yang berbasis hadis atau Al-Quran. Kalau masalah gaib, kalau masalah syariat, ya tentu ya tetap itu, tapi banyak jalurnya, banyak, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada yang lain-lain. Kalau spiritual kan tidak punya itu, ya tidak ada narasumber apa jalur itu gitu. Oke, jadi moga-moga jelas.